Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda? Siang hari ini, senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur, edisi Sabtu 25 November 2023. Hari ini kita akan menyajikan 3 berita utama yang diangkat dalam Koran Tribun Timur edisi hari ini. Yang pertama datang dari Sulawesi Selatan terkait mati lampu sudah bertambah durasinya dari 2 hingga 3 jam menjadi 5 hingga 6 jam. Hari ini Tribun Timur membahas mati lampu sudah 6 jam, PLN janji bayar kompensasi ke pelanggan dan pelanggan prabayar akan dikompensasi melalui pembelian token. Pemadaman listrik di Sulawesi Selatan dalam beberapa hari terakhir mengalami peningkatan, khususnya durasi pemadaman. Jika biasanya berlangsung 2-3 jam, kali ini bertambah menjadi 5-6 jam dalam sehari. Kondisi ini tentu bertentangan dengan kondisi alam yang sering dikeluhkan oleh PT PLN. PLN sebelumnya berdalih pemadaman listrik bergilir dilakukan karena debit air sungai di beberapa pembangkit listrik, tenaga air atau PLTA, berkurang akibat musim kemarau panjang. Sejak pertengahan November 2023, sebagian wilayah Sulsel telah memasuki musim hujan. Hal itu ditandai dengan turunnya hujan di hampir seluruh wilayah Sulsel selama 2 pekan terakhir. Kemudian BMKG wilayah 4 Makassar menyebutkan Sulsel telah memasuki musim hujan pada dasarian kedua November 2023 atau pada pertengahan November 2023. Lalu kemudian apa yang menjadi alasan dari PT PLN menambah durasi mati lampu hingga 6 jam? Padahal di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar sendiri hujan sudah mulai turun dari pertengahan November. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita akan melihat tayangan dan ulasan dari redaksi Tribun Timur berikut ini. Halo Kakak Irex. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Apa ini? Apa? Jadi apa di halaman 1 ini, Kak? Oke, kata-katanya Faiz. Besok itu hari Sabtu 25 November 2023. Kita akan turun dengan merangkum berita tentang rangkuman keluhan masyarakat tentang PLN. Nah, ini seru Faiz, karena di beberapa tempat di Sulawesi Selatan banyak masyarakat mengeluh karena apa? Karena saat beberapa hari terakhir ini PLN memadamkan lampu lebih lama dibandingkan biasanya. Kalau biasanya cuma 2-3 jam, sekarang malah bertambah 5-6 jam. Waduh. Bahkan hari ini di beberapa tempat melaporkan bahwa mungkin sampai 7 jam. Waduh. Ini kita tidak tahu apa alasannya PLN ini. Kalau kemarin penjelasannya bahwa kenapa sampai ada pemadaman bergilir karena kemarau panjang, fenomena El Nino, debit air sungai di beberapa PLTA di Sulawesi Selatan mengalami penurunan sehingga kinerja PLTA berkurang dan menyebabkan suplai listrik juga berkurang. Tapi sekarang kan sudah musim hujan, beberapa minggu ini sudah hujan turun. Jadi artinya debit air di beberapa sungai ya diperkirakan sudah mulai tinggi. Artinya setidak-tidaknya pemadaman sudah mulai berkurang. Tapi kenyataannya justru malah bertambah durasinya. Nah, ini yang perlu diingat oleh warga. Ada yang mengeluh kita tidak bisa apa-apa ini karena lampu mati, tidak bisa masak, tidak bisa mencuci, tidak bisa mandi dan tidak bisa juga bikin usaha. Ini yang kita rangkum dari berbagai sumber di masyarakat. Nah, yang kedua di berita ini juga kita menulis tentang rencana PLN membayar kompensasi untuk pelanggan PLN yang mengalami pemadaman bergilir. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Nah, kita buat skemanya di sini di Tribun Timur edisi Sabtu 25 November 2023.
Jadi kalau mau tahu caranya baca besok, baca edisi 26, 25 November. Yang kedua, berita tentang penetapan UMK, upah minimum kota Makassar 2024. Nah, sebelumnya kan ada UMP, upah minimum provinsi Sulawesi Selatan, sudah ditetapkan. Sekarang ini namanya UMK, upah minimum kota. Ini yang jadi patokan para buruh karena ini mereka yang mengalaminya. Nah, berapa kenaikan UMK Makassar? Ya, ternyata dari hasil rapat dari Dewan Pengupahan Makassar ditetapkan sebesar ada kenaikan sebesar Rp120.000 dari sebelumnya 3.500.000 menjadi 3.600.000 sekarang upahnya para pekerja di Makassar. Nah, apakah para buruh terima? Ya, berdasarkan wawancara teman-teman di lapangan dengan para buruh, mereka mengatakan bahwa sebenarnya itu masih rendah karena mereka mengusulkan kenaikan sampai 7%. Sementara ini Pemkot Makassar menetapkan sampai 3,4%. Nah itu, tapi bagi Pemkot Makassar ini sudah sangat tinggi, sudah sangat bagus, sudah sangat sesuai dengan keinginan para pengusaha dan menjembatani pengusaha dan para buruh. Yang ketiga, berita berikutnya adalah tentang besok hari Sabtu itu akan ramai oleh acara Jalan Sehat Cawapres Gibran yang akan datang ke Makassar. Nah, ini panitia menargetkan 500.000 orang akan datang. Kita tunggu saja bagaimana hasilnya, apakah betul 500.000 dan kabarnya Mas Gibran sudah datang di Makassar. Jadi ini untuk pertama kalinya mungkin sejak ditetapkan sebagai cawapres, Mas Gibran datang ke Makassar. Jadi kita tunggu saja apa yang dia mau katakan di Makassar dan bagaimana beliau berbicara di hadapan ratusan ribu massa yang akan menghadiri acara ini besok. Jadi mengenai keseruannya kita saksikan saja. Kita silakan baca di Tribun Timur edisi Sabtu 25 November 2023. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rex. Tribuners, kita beralih ke halaman 8 di Mata Lokal Memilih. Di sini ada Bawaslu Sulsel ingatkan Capres tentang aturan kampanye. Tribuners, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan mewanti-wanti calon presiden dan calon wakil presiden untuk mematuhi aturan sebelum dimulainya jadwal kampanye 28 November 2023 mendatang. Hal ini ditegaskan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli sebagai wujud Bawaslu dalam menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi jelang pemilihan presiden 2024. Sulsel sekarang ini menjadi lumbung perebutan suara 3 pasangan capres-cawapres. Makanya di wilayah yang memiliki 24 kabupaten kota ini menjadi sasaran untuk mendulang suara. Pekan ini saja pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD berkunjung ke Kota Makassar dan Kabupaten Tanah Toraja pada Sabtu hingga Minggu 25 hingga 26 November. Generasi milenial dan Gen Z yang menggelar kegiatan Jalan Sehat dengan menghadirkan capres-cawapres nomor urut 3 itu. Sedangkan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka juga berada di Makassar pada Jumat 24 November kemarin, dan kehadiran putra Presiden Jokowi ini dalam rangka jalan santai dan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Lalu Sabtu 25 November Gibran menggelar jalan santai bersama AAS Community dan melepas peserta jalan sehat dilaksanakan pagi tadi. Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli mengimbau sosialisasi konsolidasi hingga pertemuan tokoh-tokoh hendaknya tidak bermuatan kampanye. Dan juga ia menghimbau bahwa para capres dan cawapres tidak diperbolehkan untuk berkonsolidasi dengan muatan kampanye sampai pada jadwal yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia 28 November 2023.
Ada beberapa poin juga yang dibahas oleh Ketua Bawaslu Sulsel. Untuk melihat poin-poin bahasan selengkapnya, kita akan menyaksikan ulasan dari tim redaksi Tribun Timur dalam video tayangan selengkapnya. Halo Kakak Swadi. Halo Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kali ini untuk terbitan Tribun Timur Sabtu 25 November 2023 untuk di halaman Mata Lokal Memilih hadir dengan judul Bawaslu Sulsel ingatkan Capres. Ini tentang aturan kampanye pemilu. Kita tahu bahwa di pekan ini, bisa dikatakan Sabtu dan hari Minggu nanti, Sulsel ini mendapat kunjungan dari pasangan Capres dan Cawapres. Ada kehadiran pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang akan berkunjung ke Tanah Toraja dan Kabupaten Tanah Toraja, dan akan melakukan jalan santai pada hari Minggu. Kemudian ada wakil presiden dari nomor urut 2 pasangan dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang juga melakukan kunjungan ke Tanah Toraja dan di Makassar, dan akan melakukan jalan santai dengan warga Kota Makassar pada Sabtu 25 November. Dan maka dari itu kehadiran Capres dan Cawapres ini diingatkan oleh Bawaslu Sulsel untuk mematuhi aturan kampanye, karena saat ini KPU belum menetapkan masa kampanye, baru akan dimulai diberlakukan kampanye itu pada tanggal 28 November mendatang, sehingga segala kegiatan yang akan diikuti oleh Pak Capres dan Cawapres di Kota Makassar ini diharapkan tidak membawa unsur-unsur kampanye, ada nomor urut, ada baliho untuk memberikan dukungan dan hal-hal yang dilarang sebelum masa kampanye tersebut. Kemudian hal ini dilakukan oleh Bawaslu sebagai bentuk integritas mereka dalam hal menjaga tahapan pemilu untuk berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada 12 jalan di Kota Makassar yang tidak boleh dipasangi oleh alat peraga kampanye baik caleg dan sebagainya. Ada 12, yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Jenderal Ahmad Yani, Jalan Penghibur, Jalan Haji Bau, Sombaopu, Pasar Ikan, Jalan Jumpana, Jalan Balai Kota, Jalan Gunung Bawah Karen, Dr. Ratulangi, Jalan Sumarjo, dan Jalan Andi Pangeran Petrani. 12 jalan tersebut memang perlu dicatat baik-baik oleh para caleg maupun parpol peserta pemilu untuk tidak memasang alat peraga kampanye. Tentu jika ada yang melanggar akan ditertibkan oleh KPU maupun Bawaslu. Selanjutnya ada ikrar ASN dalam menjaga netralitas di pemilu ini. Di Kabupaten Bone, ASN yang berada di lingkup dinas komunikasi dan informasi Kabupaten Bone melakukan deklarasi ikrar dan penandatanganan fakta integritas ASN demi mewujudkan pemilu 2024 damai. Dari pernyataan Kepala Dinas Kominfo Batang Batiar mengatakan netralitas ASN ini sebagai pilar utama dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang adil, dan diharapkan ASN yang berada di lingkup dinasnya ini bisa mematuhi segala aturan tersebut. Selanjutnya ada 3 parpol yang di Kota Makassar ini terancam didiskualifikasi. Karena 3 parpol tersebut yakni Partai Golkar, PSI, dan Partai Demokrat. Kenapa mereka terancam
didiskualifikasi karena sampai sekarang ini mereka belum menyampaikan rekening khusus dana kampanye kepada KPU. Padahal batas waktu yang diberikan ini tinggal menghitung hari. Senin tanggal 27 November sudah masa berakhir, dan jika 3 partai tersebut tidak mengumpulkan RKBK-nya, maka mereka akan didiskualifikasi karena memang ini sudah menjadi atensi sejak awal. Hal ini juga untuk memudahkan KPU maupun Bawaslu dalam hal mengawasi dana kampanye yang dilakukan oleh partai politik. Terakhir ada petinggi dari partai politik yang datang ke Makassar, ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Erwin Aksa yang menyambangi Kota Makassar, dan ada pula PLT Ketua Umum Partai P3 Mardiono yang juga berkunjung ke Makassar. Erwin Aksa datang ke Makassar ini dalam langsung melakukan konsolidasi dan workshop pemenangan dengan kader Partai Golkar di salah satu hotel. Dalam hal tersebut Erwin Aksa membahas sejumlah cara mungkin yang harus dilakukan oleh para kader partai beringin untuk menggait suara di pemilu mendatang. Di lain sisi, PLT Ketua Umum P3 Mardiono juga datang ke Kota Makassar. Agendanya ini dalam rangka meresmikan kantor wilayah DPW P3 Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan tersebut Mardiono mengingatkan para kader partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergerak memenangkan partai di pemilu dan bertanggung jawab untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Begitu Faiz, selamat. Terima kasih Kak. Dari informasi politik kita beralih ke informasi olahraga di halaman 12 Tribun PSM. Adilson Mansarai kian tajam akhiri kutukan striker house goal. Duet penyerang PSM Makassar Adilson Silva dan Victor Mansarai tampil impresif di Liga 1 2023-2024, padahal dua pemain ini belum lama dipasangkan sebagai ujung tombak serangan. Namun chemistry-nya juga sebagai mesin gol sangat kuat. Dalam 3 pertandingan terakhir di Liga 1, duet Adilson Silva dan Victor Mansarai menyumbang 5 gol, termasuk ketika PSM Makassar meraih kemenangan 3-1 atas Persikabo 1973 di Stadion BJ Habibie Parepare pada Kamis 23 November 2023 malam. Adilson di laga ini mencetak brace. Tambahan 2 gol tersebut membuat pemain berkebangsaan Portugal itu telah bukukan 4 gol. Setelah tampil tak sesuai ekspektasi di putaran pertama, penyerang 26 tahun ini menemukan ketajamannya, sedangkan Victor Mansarai mencetakkan 1 gol. Untuk melihat seperti apa usaha dari Adilson dan Mansarai untuk akhiri kutukan striker house goal, kita akan melihat ulasan dari redaksi Tribun Timur dalam video berikut ini. Halo Kakak Swadi. Halo Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita Tribuners untuk review harian Tribun Timur yang akan terbit Sabtu 25 November 2023. Khusus di halaman PSM akan hadir dengan judul duet Victor Mansarai dan Adilson Silva semakin tajam. Kita tahu bahwa kemarin 2 striker ini kembali dipasangkan melawan Persikabo 1973. Aduh, PLN. Nyala lagi. Aduh, sudah 3 kali mati lampu. Iya. Aduh. Wah, kita lanjut kembali para Tribuners. Kita tahu bahwa Victor Mansarai dan
Adilson Silva kembali dipasangkan ketika PSM melawan Persikabo di Stadion B Jambi di Parepare pada Kamis 23 November. Dan di pertandingan tersebut dua pemain ini kembali mencatatkan namanya di papan skor. Adilson Silva memboyong 2 gol, kemudian Victor Mansaray 1 gol. Dari kolaborasi dua pemain ini di 3 laga terakhir mereka telah membukukan 5 gol. Kita tahu bahwa Adilson Silva di awal putaran pertama sempat diragukan karena belum menemukan ketajamannya. Barulah di beberapa pertandingan terakhir pemain asal Portugal tersebut berhasil menjebloskan gol ke gawang lawan. Di Liga 1 dari 19 pertandingan sudah 4 gol dihasilkan oleh Adilson Silva. Kemudian Victor Mansaray sejak kedatangannya di jadwal transfer musim ini, di paruh musim ini, dari 3 pertandingan di Liga 1 sudah membukukan 3 gol. Artinya pemain berkebangsaan Amerika Serikat ini sudah mencatatkan 3 gol di 3 laganya. Artinya satu pertandingan dia mampu menjebloskan 1 gol. Dan tentu ini harus mendapat apresiasi karena duet pasangan ini belum lama ditandemkan oleh Bernardo Tavares. Bisa dikatakan baru ada sebulan terakhir ini mereka ditandemkan, namun mampu membuahkan hasil yang sangat signifikan. Setidaknya PSM Makassar saat ini bisa merangkak ke papan tengah klasemen, sekarang di posisi 10. Tahu tadi bukan begitu itu. Itu perasaan angin di PSM ada aman. Ya, lanjut terbenar bahwa setelah tentu ini bagi harapan bagi PSM ketika perlahan naik dengan ketajaman lini depan juga sudah meyakinkan. Kita berharap di pertandingan selanjutnya di sisa 14 pertandingan di Liga 1 keduanya bisa tampil konsisten untuk mencatatkan gol demi gol untuk PSM. Di lain sisi menopang kerja-kerja Victor Mansaray dan Adilson Silva ini sudah ada kreator lapangan tengah Sepolo, dan dia juga sudah menjalani debutnya di Stadion B Habibie ketika lawan Persikabo. Namun dia punya beban berat di pundaknya karena kita tahu bahwa selama ini kreator serangan di PSM bisa dikatakan 7 tahun terakhir berpangku kepada William Jablin, dan semenjak ditinggalkan oleh mantan kapten PSM tersebut ke Borneo, belum ada pemain yang bisa menggantikan perannya. Dan dengan kehadiran Sepolo ini diharapkan setidaknya bisa sepadan dengan Pluim ataupun bahkan bisa melebihi dari Pluim. Tentu ini menjadi tugas berat, dan di debutnya 15 menit awal sudah terlihat permainannya. Dia punya permainan yang sangat simpel, ketenangan di lapangan tengah, dan punya visi bermain yang cukup bagus. Itu mungkin review untuk terbitan PSM edisi 1 untuk PSM Makassar. Ewako. Demikian ulasan highlight Tribun Timur cetak kali ini. Tribuners, jika Anda ingin membaca selengkapnya, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat dan berlangganan 1 bulan Rp80.000 atau 1 tahun Rp1.000.000. Hubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau melalui telepon dan WhatsApp 0812 4552 8432. Demikian ulasan terkait highlight Tribun Timur Koran hari ini. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda? Siang hari ini, senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur, edisi Sabtu 25 November 2023. Hari ini kita akan menyajikan 3 berita utama yang diangkat dalam Koran Tribun Timur edisi hari ini. Yang pertama datang dari Sulawesi Selatan terkait mati lampu sudah bertambah durasinya dari 2 hingga 3 jam menjadi 5 hingga 6 jam. Hari ini Tribun Timur membahas mati lampu sudah 6 jam, PLN janji bayar kompensasi ke pelanggan dan pelanggan prabayar akan dikompensasi melalui pembelian token. Pemadaman listrik di Sulawesi Selatan dalam beberapa hari terakhir mengalami peningkatan, khususnya durasi pemadaman. Jika biasanya berlangsung 2-3 jam, kali ini bertambah menjadi 5-6 jam dalam sehari. Kondisi ini tentu bertentangan dengan kondisi alam yang sering dikeluhkan oleh PT PLN. PLN sebelumnya berdalih pemadaman listrik bergilir dilakukan karena debit air sungai di beberapa pembangkit listrik, tenaga air atau PLTA, berkurang akibat musim kemarau panjang. Sejak pertengahan November 2023, sebagian wilayah Sulsel telah memasuki musim hujan. Hal itu ditandai dengan turunnya hujan di hampir seluruh wilayah Sulsel selama 2 pekan terakhir. Kemudian BMKG wilayah 4 Makassar menyebutkan Sulsel telah memasuki musim hujan pada dasarian kedua November 2023 atau pada pertengahan November 2023. Lalu kemudian apa yang menjadi alasan dari PT PLN menambah durasi mati lampu hingga 6 jam? Padahal di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar sendiri hujan sudah mulai turun dari pertengahan November. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita akan melihat tayangan dan ulasan dari redaksi Tribun Timur berikut ini. Halo Kakak Irex. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Apa ini? Apa ya? Jadi apa di halaman saat ini, Kak? Oke, kata-katanya Faiz. Besok itu hari Sabtu 25 November 2023 kita akan turun dengan merangkum berita tentang rangkuman keluhan masyarakat tentang PLN. Nah, ini seru Faiz, karena di beberapa tempat di Sulawesi Selatan banyak masyarakat mengeluh karena apa? Karena saat beberapa hari terakhir ini PLN memadamkan lampu lebih lama dibandingkan biasanya. Kalau biasanya cuma 2-3 jam, sekarang malah bertambah 5-6 jam. Waduh. Bahkan hari ini di beberapa tempat melaporkan bahwa mungkin sampai mungkin 7 jam. Waduh. Ini kita tidak tahu apa alasannya PLN ini. Kalau kemarin penjelasannya bahwa kenapa sampai ada pemadaman bergilir karena kemarau panjang, fenomena El Nino, debit air sungai di beberapa PLTA di Sulawesi Selatan mengalami penurunan sehingga kinerja PLTA berkurang dan menyebabkan suplai listrik juga berkurang. Tapi sekarang kan sudah musim hujan, sudah beberapa minggu ini sudah hujan turun. Jadi artinya debit air di beberapa sungai ya diperkirakan sudah mulai tinggi. Artinya setidak-tidaknya pemadaman sudah mulai berkurang. Tapi kenyataannya justru malah bertambah durasinya. Nah, ini yang paling dibutuhkan oleh warga. Ada yang mengeluh kita tidak bisa apa-apa ini karena lampu mati, tidak bisa masak, tidak bisa mencuci, tidak bisa mandi, dan tidak bisa juga bikin usaha. Ini yang kita rangkum dari berbagai sumber di masyarakat. Nah, yang kedua, di berita ini juga kita menulis tentang rencana PLN membayar kompensasi untuk pelanggan PLN yang mengalami pemadaman bergilir. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Nah, kita buat skemanya di sini di Tribun Timur edisi
Sabtu 25 November 2023. Jadi kalau mau tahu caranya baca besok, baca edisi 25 November. Yang kedua, berita tentang penetapan UMK, upah minimum kota Makassar 2024. Nah, sebelumnya kan ada UMP, upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan, sudah ditetapkan. Sekarang ini namanya UMK, upah minimum kota. Ini yang jadi patokan para buruh karena ini mereka yang mengalaminya. Nah, berapa kenaikan UMK Makassar? Ya, ternyata dari hasil rapat dari Dewan Pengupahan Makassar ditetapkan sebesar ada kenaikan sebesar Rp120.000 dari sebelumnya 3.500.000 menjadi 3.600.000 sekarang upahnya para pekerja di Makassar. Nah, apakah para buruh terima? Ya, berdasarkan wawancara teman-teman di lapangan dengan para buruh, mereka mengatakan bahwa sebenarnya itu masih rendah karena mereka mengusulkan kenaikan sampai 7%. Sementara ini Pemkot Makassar menetapkan sampai 3,4%. Nah itu, tapi bagi Pemkot Makassar ini sudah sangat tinggi, sudah sangat bagus, sudah sangat sesuai dengan keinginan para pengusaha dan menjembatani pengusaha dan para buruh. Yang ketiga, berita berikutnya adalah tentang besok hari Sabtu itu akan ramai oleh acara Jalan Sehat Cawapres Gibran yang akan datang ke Makassar. Nah, ini panitia menargetkan 500.000 orang akan datang. Kita tunggu saja bagaimana hasilnya, apakah betul 500.000 dan kabarnya Mas Gibran sudah datang di Makassar. Jadi ini untuk pertama kalinya mungkin sejak ditetapkan sebagai Cawapres, Mas Gibran datang ke Makassar. Jadi kita tunggu saja apa yang dia mau katakan di Makassar dan bagaimana beliau berbicara di hadapan ratusan ribu massa yang akan menghadiri acara ini besok. Jadi mengenai keseruannya kita saksikan saja. Kita silakan baca di Tribun Timur edisi Sabtu 25 November 2023. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rex. Tribuners, kita beralih ke halaman 8 di Mata Lokal Memilih. Di sini ada Bawaslu Sulsel ingatkan Capres tentang aturan kampanye. Tribuners, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Selatan mewanti-wanti calon presiden dan calon wakil presiden untuk mematuhi aturan sebelum dimulainya jadwal kampanye 28 November 2023 mendatang. Hal ini ditegaskan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli sebagai wujud Bawaslu dalam menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi jelang pemilihan presiden 2024. Sulsel sekarang ini menjadi lumbung perebutan suara 3 pasangan Capres-Cawapres. Makanya di wilayah yang memiliki 24 kabupaten kota ini menjadi sasaran untuk mendulang suara. Pekan ini saja pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD berkunjung ke Kota Makassar dan Kabupaten Tanah Toraja pada Sabtu hingga Minggu 25 hingga 26 November. Generasi milenial dan Gen Z yang menggelar kegiatan Jalan Sehat dengan menghadirkan Capres-Cawapres nomor urut 3 itu. Sedangkan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka juga berada di Makassar pada Jumat 24 November kemarin, dan kehadiran putra Presiden Jokowi ini dalam rangka jalan santai dan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Lalu Sabtu 25 November Gibran menggelar jalan santai bersama AAS Community dan melepas peserta jalan sehat dilaksanakan pagi tadi. Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli mengimbau sosialisasi konsolidasi hingga pertemuan tokoh-tokoh hendaknya tidak bermuatan kampanye. Dan juga ia menghimbau bahwa para capres dan cawapres tidak diperbolehkan untuk berkonsolidasi dengan muatan kampanye sampai pada jadwal yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia 28 November 2023.
Ada beberapa poin juga yang dibahas oleh Ketua Bawaslu Sulsel. Untuk melihat poin-poin bahasan selengkapnya, kita akan menyaksikan ulasan dari tim redaksi Tribun Timur dalam video tayangan selengkapnya. Halo Kakak Swadi. Halo Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kali ini untuk terbitan Tribun Timur Sabtu 25 November 2023 untuk di halaman Mata Lokal Memilih hadir dengan judul Bawaslu Sulsel ingatkan Capres. Ini tentang aturan kampanye pemilu. Kita tahu bahwa di pekan ini, bisa dikatakan Sabtu dan hari Minggu nanti, Sulsel ini mendapat kunjungan dari pasangan Capres dan Cawapres. Ada kehadiran pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang akan berkunjung ke Tanah Toraja dan Kabupaten Tanah Toraja dan akan melakukan jalan santai pada hari Minggu. Kemudian ada wakil presiden dari nomor urut 2 pasangan dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, yang juga melakukan kunjungan ke Tanah Toraja dan di Makassar dan akan melakukan jalan santai dengan warga Kota Makassar pada Sabtu 25 November. Dan maka dari itu kehadiran Capres dan Cawapres ini diingatkan oleh Bawaslu Sulsel untuk mematuhi aturan kampanye karena saat ini KPU belum menetapkan masa kampanye, baru akan dimulai diberlakukan kampanye itu pada tanggal 28 November mendatang, sehingga segala kegiatan yang akan diikuti oleh Pak Capres dan Cawapres di Kota Makassar ini diharapkan tidak membawa unsur-unsur kampanye, ada nomor urut, ada baliho untuk memberikan dukungan dan hal-hal yang dilarang sebelum masa kampanye tersebut. Kemudian hal ini dilakukan oleh Bawaslu sebagai bentuk integritas mereka dalam hal menjaga tahapan pemilu untuk berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada 12 jalan di Kota Makassar yang tidak boleh dipasangi oleh alat peraga kampanye baik caleg dan sebagainya. Ada 12 yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Jenderal Ahmad Yani, Jalan Penghibur, Jalan Haji Bau, Somba Opu, Pasar Ikan, Jalan Jumpana, Jalan Baleko,